Di sebuah masa yang jauh, sebelum manusia mengenal teknologi dan kemajuan peradaban modern, di dataran Mesopotamia, berkembanglah sebuah tradisi keilmuan yang mengakar dalam agama Yahudi. Kitab itu disebut Talmud Babilonia, sebuah mahakarya yang lahir dari pengumpulan hukum, hikmah, dan perdebatan para rabi Yahudi selama berabad-abad. Dalam pandangan Islam, kitab ini menyimpan misteri yang mendalam, sekaligus menjadi subjek pembelajaran yang penuh dengan perenungan dan kritik. Setelah kehancuran Bait Suci kedua di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi tersebar ke berbagai penjuru dunia. Di Babilonia, kini Irak, para rabi mulai mencatatkan tradisi lisan yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini melahirkan dua Talmud, yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Yang terakhir, Talmud Babilonia, menjadi yang paling berpengaruh dan dijadikan pedoman hukum serta kehidupan sehari-hari umat Yahudi. Namun, dalam Islam, kitab ini dipandang dengan sikap yang beragam. Meski diakui sebagai bukti dedikasi umat Yahudi terhadap agamanya, Talmud bukanlah kitab yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa kitab suci yang diturunkan kepada Bani Israel adalah Taurat, bukan Talmud. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nurun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Islam menghormati Taurat sebagai wahyu, tetapi memandang Talmud hanya sebagai hasil interpretasi manusia terhadap hukum-hukum dalam Taurat. Talmud Babilonia menyimpan banyak ajaran, kisah, dan hukum. Namun beberapa isinya menimbulkan kontroversi, baik dalam tradisi Yahudi sendiri maupun dalam pandangan Islam. Salah satu misteri yang sering dibahas adalah bagaimana Talmud memperlakukan umat non-Yahudi. Beberapa teks dalam kitab ini dinilai terlalu eksklusif terhadap kaum Yahudi yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang persaudaraan universal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ajaran Islam sangat menekankan keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, ayat ini sering menjadi dasar kritik terhadap unsur-unsur dalam Talmud yang dianggap mempromosikan eksklusivitas kelompok tertentu. Dalam sejarah, para ulama Muslim pernah mempelajari Talmud untuk memahami lebih dalam agama Yahudi. Salah satu tokoh terkenal, Ibnu Hazm, seorang ulama besar dari Andalusia, menulis kritik terhadap isi Talmud. Ia menyebutkan bahwa banyak hukum di dalamnya telah menyimpang dari Taurat yang asli, yang sebenarnya mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cendekiawan Muslim juga mengkritik kecenderungan Talmud untuk mengandalkan akal manusia dalam membuat hukum baru. Dalam Islam, segala hukum harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia agar tidak menambahkan hukum-hukum yang tidak diwahyukannya. Am lahum syuraku'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan bihillah. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh zalimina lahum azabun alim. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan, diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Meski demikian, umat muslim juga diajarkan untuk mengambil hikmah dari segala sesuatu, termasuk dari Talmud Babilonia. Dari kitab ini, terlihat bagaimana dedikasi dan kecintaan terhadap ajaran agama dapat membentuk tradisi yang bertahan ribuan tahun. Islam menghormati usaha intelektual seperti ini, tetapi tetap menekankan pentingnya menjaga kemurnian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talmud Babilonia adalah cermin perjuangan manusia untuk memahami kehendak Tuhan, meskipun bagi umat muslim, ia dipandang sebagai karya manusia yang tidak sempurna. Al-Quran menuntun kita untuk menghormati perbedaan, tetapi tetap berpegang teguh pada ajaran yang lurus. Dan kami telah turunkan kitab, Al-Quran, kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Talmud mengajarkan pelajaran berharga tentang pentingnya tradisi dan intelektualitas, tetapi Islam selalu menekankan bahwa cahaya kebenaran yang sejati hanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanah yang jauh, setelah kehancuran Bait Suci kedua di Yerusalem pada tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi menemukan diri mereka tersebar di banyak negeri asing. Salah satu tempat di mana mereka berkumpul adalah Babilonia, sebuah wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia. Disinilah kisah besar Talmud Babilonia dimulai. Komunitas Yahudi di Babilonia berusaha mempertahankan identitas mereka di tengah diaspora. Tanpa bait suci, mereka mencari cara baru untuk menjaga ajaran-ajaran mereka tetap hidup. Maka, para rabi, pemimpin agama dan cendekiawan Yahudi mulai mengembangkan tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini dikenal sebagai Mishnah, kumpulan ajaran-ajaran hukum Yahudi yang disusun oleh Rabi Yehuda Hanasi pada abad kedua di tanah Israel. Namun Mishnah hanyalah permulaan. Para rabi di Babilonia mulai membahas lebih mendalam ajaran-ajaran ini, bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul, hingga terciptalah diskusi-diskusi panjang tentang makna, interpretasi, dan aplikasi hukum-hukum tersebut. Mereka dikenal sebagai Amoraim, para ahli hukum Yahudi yang berfokus pada penjelasan dan pengembangan hukum-hukum yang ada dalam Mishnah. Dua di antara mereka yang paling terkenal adalah Rav dan Shmuel, dua rabi besar yang memimpin Akademi Yahudi di Babilonia. Mereka berdebat dan mendiskusikan berbagai masalah hukum, mulai dari cara mengatur komunitas hingga bagaimana menafsirkan kitab suci. Pertentangan pendapat mereka seringkali menjadi fondasi diskusi dalam Talmud. Meskipun seringkali berbeda pandangan, mereka selalu saling menghormati dalam pencarian kebenaran. Akademi-akademi ini, terutama di kota Sura dan Pumbedita, menjadi pusat utama pembelajaran Yahudi. Para murid datang dari jauh untuk belajar dari para rabi besar ini, menyimak diskusi-diskusi yang penuh semangat. Tidak jarang, diskusi-diskusi ini berlangsung sepanjang malam, dengan setiap murid dan rabi mencoba menemukan makna terdalam dari hukum-hukum Yahudi. Seiring berjalannya waktu, diskusi-diskusi ini berkembang menjadi lebih luas dan lebih dalam. Rabi besar Rav Ashi, yang hidup pada abad keempat, memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengumpulkan dan menyusun semua diskusi ini menjadi satu teks. Bersama dengan rekannya Ravina I,
Rav Ashi mulai mengkodifikasi dan menyusun diskusi-diskusi ini. Pekerjaan mereka dilanjutkan oleh Ravina II yang hidup pada abad ke-5 dan dipercaya sebagai orang terakhir yang menyelesaikan penyusunan Talmud Babilonia. Talmud Babilonia tidak hanya mencatat hukum-hukum Yahudi, tetapi juga mencerminkan jiwa dan pikiran masyarakat Yahudi saat itu. Setiap halaman Talmud dipenuhi dengan pertanyaan, jawaban, perdebatan, dan cerita-cerita yang menggambarkan cara hidup mereka di Babilonia, sebuah cermin dari kehidupan sehari-hari, dengan permasalahan-permasalahan mereka yang nyata dan relevan. Meskipun selesai disusun, Talmud Babilonia tidak pernah menjadi teks yang mati. Setiap generasi Yahudi setelahnya selalu mempelajari, mempertanyakan, dan mendebat isinya, sehingga menjadikan Talmud sebagai sebuah warisan yang terus hidup. Hingga hari ini, Talmud Babilonia menjadi salah satu teks paling penting dalam tradisi Yahudi, sebuah mahakarya yang lahir dari keinginan kuat untuk menjaga warisan dan identitas bangsa di tanah yang jauh dari rumah mereka. Talmud Babilonia adalah salah satu teks penting dalam tradisi Yahudi, berisi komentar dan diskusi para rabi tentang hukum Yahudi, etika, filosofi, adat istiadat, dan sejarah. Beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan penyusunan dan perkembangan Talmud Babilonia antara lain: pertama, Rav, Abba Arika, dan Shmuel. Di sebuah akademi di kota Nehardea, di tanah Babilonia pada abad ketiga, berkumpullah para murid yang ingin menimba ilmu dari dua rabi besar. Di sisi barat, duduklah Rav, yang juga dikenal sebagai Abba Arika, seorang rabi dengan kebijaksanaan yang mendalam dan hati yang penuh kasih. Di sisi lain, berdiri Shmuel, rabi yang terkenal dengan pemikirannya yang tajam dan kecerdasannya yang cepat. Kedua rabi ini, meskipun seringkali berbeda pandangan, selalu menjunjung tinggi rasa hormat satu sama lain. Namun, setiap kali mereka terlibat dalam diskusi, suasana di dalam akademi selalu terasa hidup. Suatu pagi, para murid berkumpul untuk mendengarkan diskusi yang akan berlangsung. Matahari baru saja muncul, menghangatkan lantai akademi yang dingin, ketika Rav memulai dengan tenang. Shmuel, kata Rav sambil menatap rekannya. Bagaimana pendapatmu tentang hukum yang mengatur harta warisan? Jika seorang anak sulung ingin mengambil lebih dari haknya, apakah menurutmu dia diizinkan oleh hukum? Shmuel tersenyum tipis, wajahnya mencerminkan rasa hormat namun juga kesiapan untuk berdebat. Menurutku, hukum sudah jelas. Anak sulung memang mendapatkan hak istimewa. Dia berhak atas 2 bagian dari harta ayahnya, seperti yang disebutkan dalam kitab Ulangan. Rav mengangguk, tetapi matanya berkilat. Namun, apakah itu selalu adil dalam setiap situasi? Bagaimana jika ada saudara-saudara lain yang juga membutuhkan? Kita harus mempertimbangkan kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Para murid mulai saling berbisik, antusias mendengar pandangan yang berbeda dari 2 rabi besar ini. Shmuel mengangkat tangannya, meminta perhatian. Rav, tidak semua hukum didasarkan pada belas kasihan semata. Kadang, aturan-aturan ditetapkan untuk memastikan keadilan secara umum, bukan pada kasus per kasus. Jika kita mengizinkan pengecualian, bukankah itu akan membuat hukum menjadi tak menentu? Rav tersenyum hangat, menunjukkan ketenangan yang selalu menyertainya dalam setiap debat. Itu benar, Shmuel. Tapi ingatlah, tugas kita sebagai rabi bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga mencari keadilan yang lebih besar di dalamnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa hukum benar-benar melayani masyarakat kita jika kita tidak mempertimbangkan realitas kehidupan orang-orang? Para murid diam, menyimak dengan saksama. Beberapa dari mereka mulai berpikir bahwa Rav mungkin benar, bahwa hukum perlu lebih fleksibel dalam menghadapi situasi hidup yang berbeda-beda.
Namun Shmuel dengan cermat mengangkat satu jarinya. "Raf, kau selalu berbicara dengan hati yang lembut dan aku menghormati itu. Tapi ingat, jika kita terlalu sering menggoyahkan hukum, apa yang akan menjadi pegangan masyarakat kita? Aturan-aturan ini adalah fondasi dari stabilitas kita sebagai bangsa." Raf tertawa kecil. "Shmuel, seperti biasa, kau berbicara dengan logika yang sempurna. Tapi izinkan aku menceritakan sebuah kisah." Raf kemudian menoleh ke murid-murid, mengajak mereka mendengar cerita yang akan ia sampaikan. Dahulu, ada seorang saudagar kaya yang meninggalkan harta besar untuk anak-anaknya. Anak sulungnya, seperti yang diatur oleh hukum, mengambil 2 bagian. Namun salah satu saudaranya yang lebih muda sedang dalam kesulitan besar, dengan banyak utang dan keluarga yang harus diberi makan. Meskipun hukum mendukung anak sulung, apakah menurutmu dia berbuat benar dengan mengambil bagiannya tanpa peduli pada saudara-saudaranya yang lain? Shmuel terdiam sesaat, merenungkan cerita Raf. Para murid pun mulai bergumam, memikirkan situasi yang baru saja diceritakan. Shmuel akhirnya berkata pelan, "Dalam kasus seperti itu, aku setuju. Mungkin ada tempat untuk belas kasihan di dalam hukum. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak mengorbankan stabilitas demi satu kasus." Raf mengangguk puas. "Itulah yang ingin aku sampaikan, Shmuel. Hukum itu penting, tapi sebagai pemimpin, kita harus selalu ingat untuk menyeimbangkan antara aturan dan belas kasihan. Karena pada akhirnya, tujuan kita adalah menciptakan keadilan yang sesungguhnya." Dengan itu, diskusi pagi itu berakhir, tapi dampaknya pada para murid terasa dalam. Mereka melihat bagaimana 2 rabi besar ini, meskipun sering berbeda pandangan, selalu mencari kebenaran bersama dengan hati yang terbuka. Keduanya adalah pelita bagi generasi berikutnya, dan dari diskusi-diskusi seperti ini, Talmud Babilonia mulai tumbuh dan berkembang, penuh dengan kebijaksanaan dan perdebatan yang abadi. Kedua, Rav Ashi, seorang rabi abad keempat yang memimpin akademi di Sura dan memulai kodifikasi dari bahan-bahan lisan yang membentuk Talmud Babilonia. Ia dikenal sebagai salah satu penyunting utama teks ini. Di suatu sore yang tenang di kota Sura, sekitar abad keempat, seorang pria duduk di tengah ruangan yang penuh dengan gulungan kertas dan kitab-kitab kuno. Rav Ashi, seorang rabi yang bijaksana dan visioner, duduk di sana dengan tatapan yang dalam, memandangi teks-teks yang tersebar di hadapannya. Di sebelahnya, duduk murid-murid setianya, termasuk salah satu rekan setianya, Ravina I. Mereka sedang menghadapi tugas yang sangat besar, tugas yang telah lama ditunggu-tunggu. Menyusun semua diskusi, hukum, dan ajaran yang telah berlangsung selama berabad-abad ke dalam satu teks yang utuh dan tertata. "Ravina," kata Rav Ashi dengan nada serius, "ini adalah pekerjaan yang tidak hanya untuk generasi kita, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang. Kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi." Diskusi-diskusi yang telah dilakukan para Amoraim dan rabi-rabi sebelumnya harus disusun dengan jelas. Jika kita tidak segera melakukannya, warisan ini bisa hilang. Ravina, yang selama ini mendampingi Rav Ashi dalam banyak diskusi, menundukkan kepalanya. "Aku mengerti Rav Ashi, namun tugas ini begitu besar. Begitu banyak perdebatan yang masih belum terselesaikan. Bagaimana kita bisa memutuskan mana yang harus dimasukkan dan mana yang tidak?" Rav Ashi tersenyum tipis, matanya memancarkan ketenangan. "Ravina, ingatlah, ini bukan soal memilih mana yang benar dan mana yang salah. Talmud harus menjadi tempat di mana semua pandangan bisa hidup berdampingan, agar generasi selanjutnya bisa belajar dari perdebatan yang ada. Tidak ada satu jawaban yang absolut.
setiap diskusi memiliki nilai. Sang murid-murid yang lain duduk mengelilingi mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian. Salah seorang dari mereka, seorang pemuda bernama Yehuda, memberanikan diri untuk berbicara. "Rabi, bagaimana jika generasi setelah kita tidak bisa memahami perdebatan-perdebatan ini? Bagaimana jika mereka bingung dengan begitu banyak pendapat yang berbeda?" Rav Ashi menatap Yehuda dengan lembut. Justru itulah kekuatan Talmud Yehuda. Teks ini tidak hanya akan menjadi buku hukum, tetapi juga cermin dari pikiran dan jiwa bangsa kita. Orang-orang di masa depan harus belajar tidak hanya dari jawaban, tetapi dari proses pencarian jawabannya. Jika mereka hanya mencari kepastian, mereka akan kehilangan makna dari ajaran ini. Ravina mengangguk pelan, mulai memahami visi besar Rav Ashi. Jadi, kita akan menyusun setiap diskusi, bahkan yang tidak memiliki kesimpulan. Benar, jawab Rav Ashi. Setiap perdebatan, setiap pertanyaan adalah penting. Tugas kita adalah mencatat semuanya dengan teliti. Hanya dengan cara itu kita bisa menjaga agar warisan ini tetap hidup dan relevan untuk generasi yang akan datang. Sore itu berlanjut dengan para rabi dan murid-murid bekerja keras, mempelajari setiap teks, mendiskusikan setiap perdebatan, dan menyusun semua pemikiran yang telah dikumpulkan selama ratusan tahun. Rav Ashi dengan sabar dan penuh dedikasi memimpin mereka. Di suatu malam yang lain, Ravina mendekati Rav Ashi yang sedang sendirian di ruang studinya. "Rav Ashi," katanya pelan, "aku mulai mengerti mengapa tugas ini begitu penting, tapi aku masih khawatir. Talmud Babilonia ini akan membutuhkan generasi-generasi untuk memahaminya. Apakah kita terlalu menantang mereka?" Rav Ashi menatapnya dengan penuh pengertian. "Ravina, bangsa kita selalu hidup dalam tantangan. Kita telah melalui banyak penderitaan, pengasingan, dan kehancuran. Tapi satu hal yang selalu membuat kita bertahan adalah kemampuan kita untuk belajar, bertanya, dan menemukan jawaban. Talmud ini akan menjadi cahaya di masa kegelapan mereka. Dan ketika mereka membuka setiap halaman, mereka tidak akan hanya menemukan hukum, tetapi juga semangat kita, harapan kita, dan cinta kita pada kebenaran." Ravina terdiam, hatinya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Ia tahu bahwa pekerjaan ini bukan hanya tentang menulis, tetapi tentang membangun jembatan antara generasi mereka dan generasi masa depan. Tahun-tahun berlalu, dan Rav Ashi serta para muridnya terus bekerja tanpa lelah. Setiap diskusi, setiap perdebatan dicatat dengan seksama. Talmud Babilonia yang lahir dari tangan-tangan mereka akhirnya menjadi sebuah mahakarya. Itu bukan hanya sekadar teks, tetapi sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang akan terus hidup selama berabad-abad. Ketika pekerjaan mereka akhirnya selesai, Rav Ashi berdiri di depan murid-muridnya. "Hari ini, kita telah menyelesaikan bagian kita dari warisan ini. Tetapi ingatlah, ini bukanlah akhir. Talmud akan terus tumbuh, berkembang, dan dipelajari. Setiap dari kalian dan mereka yang akan datang setelah kita akan menjadi bagian dari kisah ini." Para murid tersentuh oleh kata-katanya, dan mereka tahu bahwa mereka telah menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Begitulah Talmud Babilonia, karya abadi yang terus hidup di setiap generasi Yahudi, lahir dari tangan dan pemikiran Rav Ashi dan para rabi lainnya. Sebuah teks yang tidak hanya membawa hukum, tetapi juga membawa jiwa bangsa Yahudi dengan segala kompleksitas dan keindahan perdebatan yang hidup di dalamnya. Ketiga, Ravina 1 dan Ravina 2. Ravina 1 adalah rekan Rav Ashi dan membantu menyusun Talmud Babilonia. Ravina 2 dianggap sebagai orang terakhir yang berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Talmud pada abad ke-5. Di kota Babilonia yang luas dan berdebu, dalam sebuah akademi yang tenang, dua generasi berbeda dari para rabi duduk berdampingan
saling berbagi pengetahuan. Rafina 1 dan keponakannya, Rafina 2, adalah bagian dari warisan besar yang akan mengubah sejarah bangsa mereka. Meskipun berbeda generasi, mereka memiliki satu tujuan yang sama, menyelesaikan penyusunan Talmud Babilonia yang telah dimulai oleh rabi-rabi sebelumnya, terutama oleh Rav Ashi. Rafina 1, dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang penuh dengan keriput tanda usia, memandang tumpukan teks di hadapannya. Rafina, katanya dengan nada berat, pekerjaan kita hampir selesai, tapi masih ada banyak diskusi yang belum kita selesaikan. Aku khawatir, jika kita tidak segera menuntaskannya, kita tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan besar ini. Rafina 2, yang jauh lebih muda tetapi sama cerdasnya, menatap pamannya dengan tekad. Paman, aku tahu betapa pentingnya tugas ini. Setiap hari aku berpikir tentang tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran ini tidak hanya dicatat, tetapi juga dipahami oleh generasi mendatang. Tapi apakah kita benar-benar yakin bahwa kita bisa menangkap semua perdebatan dengan sempurna? Rafina 1 menghela napas panjang. Wajahnya mencerminkan kekhawatiran yang telah lama ia rasakan. Tidak ada yang sempurna, Rafina. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan sebaik-baiknya dari diri kita. Jika kita menunggu hingga semuanya sempurna, kita tidak akan pernah selesai. Tapi, apa yang kita tulis di sini akan menjadi panduan bagi mereka yang datang setelah kita. Di tengah ruangan, teks-teks dari para Amoraim, rabi-rabi yang telah menyusun perdebatan sejak generasi-generasi sebelumnya, terhampar. Diskusi panjang tentang hukum-hukum Yahudi, etika, dan filosofi hidup telah berlangsung berabad-abad. Namun tugas menyusun dan menyelesaikannya menjadi tanggung jawab Rafina 1 dan 2. Suatu sore, Rafina 2 datang menemui pamannya dengan beberapa lembar catatan di tangannya. Paman, katanya dengan antusias, aku telah menemukan perdebatan antara Rav dan Shmuel yang belum sepenuhnya dicatat. Kita bisa memasukkan ini ke dalam bagian akhir Talmud. Rafina 1 memandangi catatan itu dan tersenyum tipis. Ya, itu penting. Rav dan Shmuel adalah dua pilar yang membangun dasar-dasar Talmud ini. Tapi ingatlah, kita bukan hanya menyusun kata-kata mereka, kita juga menyusun jalan pikiran mereka. Diskusi ini harus ditata dengan cara yang membuat mereka yang membacanya di masa depan bisa memahami inti dari perdebatan mereka. Rafina 2 duduk di sebelah pamannya. Kadang aku merasa beban ini terlalu besar. Teks ini akan dibaca oleh generasi-generasi yang bahkan belum lahir. Apa yang akan mereka pikirkan jika kita membuat kesalahan? Rafina 1 menepuk pundak keponakannya dengan lembut. Kita tidak bisa menghindari kesalahan, Rafina. Tapi ingatlah, Talmud ini bukan hanya tentang jawaban, tetapi tentang proses pencarian kebenaran. Bahkan kesalahan bisa menjadi bagian dari pembelajaran. Para murid yang akan datang setelah kita, mereka akan mengajukan pertanyaan yang sama. Mereka akan berdebat, dan dalam perdebatan itu, mereka akan menemukan kebenaran mereka sendiri. Hari demi hari berlalu, dengan Rafina 1 dan Rafina 2 bekerja tanpa henti, memeriksa kembali setiap diskusi, mencatat setiap pandangan, dan memastikan bahwa tak satu pun kata yang terlewat. Rafina 2 sering bertanya pada dirinya sendiri apakah mereka akan pernah benar-benar selesai. Namun ia selalu kembali pada kata-kata pamannya, bahwa tugas ini bukan hanya untuk menyusun teks, tetapi untuk menjaga agar tradisi dan pengetahuan itu tetap hidup. Suatu malam yang sepi, ketika bulan menggantung rendah di langit Babilonia, Rafina 2 melihat pamannya duduk sendirian di ruang studi. Wajahnya tampak lelah, tetapi masih ada api semangat di matanya.
Rafina II mendekati pamannya dengan hati-hati. "Paman," katanya pelan, "aku khawatir akan kesehatanmu. Kau telah bekerja terlalu keras." Rafina I mengangkat kepalanya dan tersenyum lemah. "Pekerjaan ini terlalu penting, Rafina. Jika aku harus memberikan seluruh hidupku untuk menyelesaikannya, aku akan melakukannya tanpa ragu." Rafina II duduk di sebelah pamannya. "Tapi bagaimana jika kita tidak bisa menyelesaikannya bersama? Bagaimana jika kau pergi sebelum semuanya selesai?" Rafina I terdiam sesaat, lalu menatap ke arah cakrawala malam. "Jika aku pergi, Rafina, maka kaulah yang akan melanjutkannya. Talmud ini adalah warisan kita, bukan milikku atau milikmu saja. Ini adalah milik seluruh bangsa kita. Setiap orang yang menyentuhnya, yang mempelajarinya, yang menambahkannya, mereka semua akan menjadi bagian dari perjalanan ini. Aku hanya salah satu dari mereka yang datang untuk membantu menjaga api tetap menyala." Rafina II mendengarkan dengan penuh rasa hormat. Ia tahu bahwa tanggung jawab besar ada di pundaknya, tetapi ia juga tahu bahwa semangat pamannya dan semua rabi yang datang sebelumnya akan selalu menyertainya. Tahun-tahun berlalu, dan akhirnya Talmud Babilonia mencapai titik akhir penyusunannya. Rafina II, dengan tekad dan dedikasi yang diwariskan dari pamannya, berhasil menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai oleh Rav Ashi dan Rafina I. Teks itu sekarang hidup, siap untuk dipelajari oleh generasi demi generasi. Pada hari terakhir penyusunan, Rafina II berdiri di depan para muridnya dengan naskah Talmud di tangannya. "Hari ini kita menyelesaikan apa yang dimulai oleh mereka yang datang sebelum kita," katanya. "Tapi ini bukan akhir. Talmud ini akan terus tumbuh dan berkembang dengan setiap orang yang mempelajarinya. Dan setiap dari kita, baik yang menulisnya maupun yang mempelajarinya, akan menjadi bagian dari kisah ini." Para murid bersorak dan bersyukur mengetahui bahwa mereka adalah saksi dari peristiwa besar dalam sejarah bangsa mereka. Talmud Babilonia, karya abadi dari generasi rabi-rabi yang tak kenal lelah, kini telah siap untuk membuka jalan bagi generasi-generasi mendatang. Keempat, Amoraim. Ini adalah kelompok para rabi yang hidup dari abad ke-3 hingga abad ke-5 dan berperan dalam penyusunan diskusi dalam Talmud. Mereka tinggal di Babilonia dan Eretz Israel, dan mereka adalah pengikut Tanaim yang lebih tua yang menyusun Mishnah. Di suatu masa setelah kehancuran Bait Suci kedua, jauh di Babilonia, para cendekiawan Yahudi berkumpul untuk menjaga ajaran-ajaran leluhur tetap hidup. Merekalah yang dikenal sebagai Amoraim, para rabi yang mengabdikan hidup mereka untuk mempelajari dan mengembangkan ajaran-ajaran Mishnah, suatu kumpulan hukum Yahudi yang disusun oleh para pendahulu mereka, Tanaim. Amoraim yang berarti penceramah atau pengulas, bertugas tidak hanya mengajarkan Mishnah, tetapi juga memperdebatkan dan mengembangkannya, membentuk landasan Talmud Babilonia. Suatu hari, di akademi terkenal di Sura, dua Amoraim duduk berdampingan, terlibat dalam diskusi yang mendalam. Rav, yang juga dikenal sebagai Abba Arika, dan Shmuel, kedua rabi yang dihormati, sedang membahas masalah yang kelak menjadi bagian dari Talmud. "Shmuel," kata Rav sambil memandangi gulungan Mishnah di depannya, "hukum tentang Hilchot Shabbat, hukum Sabat ini, apakah menurutmu penerapannya dapat berlaku sama di setiap situasi?" Shmuel, yang selalu penuh dengan analisis tajam, tersenyum sedikit. "Rav, Sabat memang suci, tetapi aku percaya ada hal-hal tertentu yang harus kita perjelas lebih jauh. Mishnah telah memberikan kerangka, tetapi detail-detail dalam kehidupan nyata tidak selalu sesuai dengan teks yang ada. Contohnya, dalam hal penyelamatan nyawa.
Apakah kita tidak boleh melanggar Sabat untuk menyelamatkan seseorang? Rav mengangguk perlahan, memahami maksud Shmuel. Benar, nyawa adalah yang paling utama. Namun jika kita terlalu sering membuat pengecualian, apakah kita tidak melunturkan makna dari Sabat itu sendiri? Bukankah Sabat adalah hari yang ditetapkan untuk beristirahat sepenuhnya dari semua pekerjaan? Sejenak, ruangan itu terasa hening. Para murid yang duduk di sekeliling mereka mendengarkan dengan seksama. Mereka tahu, setiap kata dari mulut rabi mereka bisa menjadi dasar hukum yang akan dipelajari selama berabad-abad ke depan. Shmuel melirik ke arah murid-murid itu, lalu berbicara dengan lembut, namun penuh keyakinan. Rav, Sabat memang suci, tapi kehidupan manusia lebih suci. Mishnah tidak sepenuhnya melarang tindakan-tindakan tertentu ketika nyawa seseorang terancam. Ini adalah wilayah abu-abu, dan sebagai rabi, kita harus memberikan panduan yang jelas bagi mereka yang akan menghadapi situasi ini. Rav merenung sejenak lalu berkata, "Kau benar Shmuel, kita harus mengajarkan bahwa Sabat tetaplah suci, tetapi kita juga harus memberikan ruang bagi kemanusiaan dalam penerapannya. Teks tidak boleh menjadi penghalang bagi kehidupan manusia. Mungkin inilah tugas kita sebagai Amoraim, bukan hanya menegakkan hukum, tetapi memahami intinya." Shmuel mengangguk. Itu sebabnya perdebatan ini penting, Rav. Setiap masalah yang kita diskusikan di sini akan memberikan bimbingan bagi generasi mendatang. Para murid kita ini, ia melirik ke arah para murid yang semuanya duduk dalam diam. Mereka akan menjadi penjaga ajaran-ajaran kita. Mereka akan mencatat setiap perdebatan dan memastikan bahwa ajaran-ajaran ini tetap relevan di masa depan. Salah seorang murid yang tampak lebih muda dari yang lain memberanikan diri untuk berbicara. Namanya Yosef, dan ia dikenal sebagai murid yang cerdas. "Rabi, bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang kita ajarkan sekarang akan tetap relevan 1000 tahun dari sekarang? Bukankah zaman akan berubah?" Rav tersenyum hangat kepada Yosef. "Pertanyaan yang bagus, Yosef. Zaman memang akan berubah, tetapi prinsip-prinsip kebenaran tetaplah sama. Yang kita lakukan di sini bukanlah sekadar menetapkan aturan, tetapi membentuk cara berpikir. Generasi mendatang akan membaca Talmud bukan hanya untuk jawaban, tetapi untuk memahami bagaimana kami, para Amoraim, mendiskusikan dan memecahkan masalah." Shmuel menambahkan, "Itulah mengapa setiap perdebatan dicatat. Tidak hanya keputusan akhirnya yang penting, tetapi proses berpikir yang membawa kita ke sana. Dengan begitu, generasi mendatang bisa menyesuaikan ajaran kita dengan zamannya, tanpa kehilangan esensinya." Diskusi antara Rav dan Shmuel yang berlangsung bertahun-tahun menjadi inti dari Talmud Babilonia. Setiap perdebatan, setiap pertanyaan yang mereka angkat bukan hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga cara berpikir yang penuh dengan kebijaksanaan. Tahun-tahun berlalu, dan generasi Amoraim setelah Rav dan Shmuel melanjutkan tradisi itu. Para rabi seperti Rav Ashi, Ravina I, dan Ravina II juga memberikan kontribusi besar dalam penyusunan Talmud Babilonia. Mereka tidak hanya mencatat perdebatan para pendahulu mereka, tetapi juga menambah diskusi baru, memperkaya Talmud dengan pemahaman yang lebih mendalam. Pada suatu hari, di akhir masa hidupnya, Ravina II, yang dianggap sebagai Amora terakhir, memandang ke arah murid-muridnya. Mereka duduk dalam lingkaran, sama seperti ketika ia masih muda, mendengarkan Rav dan Shmuel berdebat. Ravina II berbicara pelan, tapi tegas. "Kita telah menyelesaikan bagian kita dalam menyusun Talmud. Namun ingatlah,
ini bukan akhir dari perjalanan. Setiap generasi setelah kita akan menambah pemikiran mereka sendiri. Tugas kita sebagai Amoraim adalah menjaga agar diskusi ini tetap hidup, agar tidak ada satupun yang merasa bahwa kebenaran hanya ada dalam jawaban. Kebenaran juga ada dalam pertanyaan. Murid-murid mengangguk, memahami bahwa Talmud bukanlah sekadar kumpulan hukum. Ini adalah perjalanan intelektual yang tidak pernah berakhir. Talmud Babilonia yang disusun oleh para Amoraim dengan penuh dedikasi akan menjadi cermin pemikiran Yahudi untuk selama-lamanya. Dengan ini, Talmud Babilonia lahir dari semangat para Amoraim, bukan hanya sebagai kitab hukum, tetapi sebagai warisan yang akan terus dibaca, dipelajari, dan diperdebatkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Kelima, Yeshiva di Sura dan Pumbedita, dua akademi besar di Babilonia yang menjadi pusat utama pengajaran dan pengembangan Talmud Babilonia. Akademi-akademi ini melatih para rabi dan menjadi tempat diskusi yang intens tentang hukum Yahudi. Di tanah Babilonia, di tengah kota-kota yang ramai dengan kegiatan perdagangan dan kebudayaan, berdiri dua pusat pembelajaran yang menjadi tempat berseminya kebijaksanaan dan ajaran Yahudi. Kedua akademi besar itu, Yeshiva di Sura dan Pumbedita, adalah tempat para cendekiawan Yahudi yang dikenal sebagai Amoraim berkumpul untuk mendalami hukum-hukum Mishnah dan memperdebatkan berbagai hal yang akan membentuk dasar dari Talmud Babilonia. Yeshiva di Sura dipimpin oleh Rav Ashi, seorang rabi yang dihormati karena visinya dalam menyusun Talmud. Di Pumbedita, akademi itu dipimpin oleh Rav Yehuda ben Ezekiel, seorang pemikir tajam yang memiliki pandangan berbeda dalam banyak diskusi. Kedua yeshiva ini, meskipun berlokasi terpisah, seringkali saling berinteraksi, menciptakan perdebatan intelektual yang dinamis di antara para rabi dan murid-muridnya. Suatu hari, di tengah panasnya siang di kota Sura, Rav Ashi duduk di tengah aula utama akademi. Para murid mengelilinginya, memegang gulungan teks Mishnah. Diskusi hari itu tampak akan menjadi panjang, karena ada banyak hal yang harus dibahas. Rav Ashi memulai dengan tenang. Hari ini kita akan membahas masalah tentang ketentuan harta warisan. Apakah seorang anak sulung memiliki hak untuk mengambil dua bagian, seperti yang disebutkan dalam Mishnah? Dan bagaimana kita menyesuaikan ini dengan kehidupan nyata, ketika mungkin ada saudara-saudara yang lebih membutuhkan? Seorang murid muda di sudut ruangan, Yitzhak, mengangkat tangannya. Rabi, jika hukum sudah jelas bahwa anak sulung berhak atas dua bagian, bukankah itu harus dijalankan tanpa mempertanyakan lagi? Rav Ashi menatap Yitzhak dengan penuh perhatian. Ya, Yitzhak, hukum itu jelas. Namun, kita di sini bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi untuk memahami dan menafsirkannya dalam berbagai konteks kehidupan. Bagaimana menurutmu jika saudara-saudara lainnya berada dalam kesulitan ekonomi yang berat? Yitzhak terdiam, merenung sejenak. Mungkin dalam kasus seperti itu, perlu ada pengecualian? Sebelum Rav Ashi sempat menjawab, pintu aula terbuka dan seorang utusan dari Pumbedita masuk dengan tergesa-gesa. Rabi, katanya dengan suara yang agak terengah-engah, ada surat dari Rav Yehuda ben Ezekiel di Pumbedita. Ia mengundangmu untuk datang ke akademinya dan mendiskusikan beberapa perdebatan penting mengenai hukum-hukum Sabat. Rav Ashi tersenyum tipis. Rav Yehuda selalu memiliki pemikiran yang tajam. Baiklah, kirimkan kabar kepadanya bahwa aku akan segera datang. Beberapa hari kemudian, Rav Ashi tiba di Pumbedita. Yeshiva di Pumbedita terkenal dengan para muridnya yang penuh semangat dan suka memperdebatkan setiap detail kecil dari teks-teks suci. Rav Yehuda menyambutnya di depan aula besar akademi. Selamat datang Rav Ashi, kata Rav Yehuda sambil tersenyum lebar. Aku berharap kita bisa menyelesaikan beberapa perbedaan pandangan hari ini. Rav Ashi mengangguk. Aku juga berharap demikian,
Mari kita mulai. Mereka berdua duduk di depan para murid dari kedua yeshiva, siap untuk mendiskusikan salah satu isu yang sering menjadi topik perdebatan, hukum-hukum Sabat. Rav Yehuda memulai dengan nada penuh semangat. Rav Ashi, dalam Mishnah disebutkan bahwa kita tidak boleh melakukan pekerjaan apapun di hari Sabat. Namun, ada situasi di mana kehidupan seseorang terancam, dan aku berpendapat bahwa kita harus memprioritaskan nyawa di atas segalanya, bahkan jika itu berarti melanggar aturan Sabat. Rav Ashi mengangguk, mendengarkan dengan cermat. Aku setuju bahwa menyelamatkan nyawa lebih penting dari segalanya, bahkan Sabat. Namun, kita harus berhati-hati untuk tidak membuat pengecualian yang terlalu longgar, sehingga aturan Sabat kehilangan makna sucinya. Bagaimana jika pengecualian ini disalahgunakan? Seorang murid dari Pumbedita yang bernama Levi mengangkat tangannya. Rabi, apakah kita tidak percaya pada kebijaksanaan orang-orang untuk memahami kapan pengecualian itu boleh diterapkan? Bukankah setiap individu bisa memutuskan sendiri ketika nyawa seseorang dalam bahaya? Rav Ashi tersenyum, lalu menjawab, "Benar Levi, namun tugas kita sebagai rabi adalah memberikan panduan yang jelas. Orang-orang membutuhkan arahan yang pasti agar mereka tahu kapan melanggar Sabat itu sah. Kita harus menetapkan batas-batas yang jelas, bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk generasi mendatang." Rav Yehuda mengangguk setuju. "Apa yang kau katakan benar, Rav Ashi. Kita di sini bukan hanya untuk menjawab pertanyaan tentang hari ini, tapi juga untuk membimbing generasi yang akan datang. Itulah mengapa kita harus memastikan bahwa Talmud yang kita susun dapat dipahami dan diterapkan dengan baik, dimanapun dan kapanpun." Diskusi antara Rav Ashi dan Rav Yehuda berlangsung hingga matahari terbenam. Para murid menyaksikan dengan kagum bagaimana dua rabi besar ini saling menghormati pandangan satu sama lain, meskipun berbeda pendapat. Bagi mereka, ini adalah pelajaran tentang bagaimana perbedaan bisa menjadi kekuatan, bukan penghalang. Malam itu, ketika para murid telah pergi dan aula Pumbedita mulai sepi, Rav Ashi dan Rav Yehuda duduk bersama, menikmati angin malam yang sejuk. "Rav Yehuda," kata Rav Ashi dengan nada lembut, "aku bersyukur bisa berbagi pandangan denganmu. Yeshiva kita mungkin terpisah oleh jarak, tapi kita selalu terhubung oleh pencarian kebenaran." Rav Yehuda tersenyum hangat. "Begitu juga aku, Rav Ashi. Pekerjaan kita tidaklah mudah, tapi aku yakin bahwa dengan diskusi seperti ini, kita akan meninggalkan warisan yang kuat. Yeshiva di Sura dan Pumbedita akan terus melahirkan generasi yang mencari dan menghargai kebijaksanaan. Dan begitulah, dari dua yeshiva besar di Babilonia, Sura dan Pumbedita, lahir Talmud Babilonia. Kedua akademi ini, dengan pemimpin-pemimpinnya yang bijaksana, memainkan peran penting dalam membentuk ajaran-ajaran yang akan dipelajari oleh generasi-generasi mendatang. Para murid mereka, baik di Sura maupun di Pumbedita, membawa semangat debat dan diskusi itu ke seluruh penjuru dunia Yahudi, memastikan bahwa ajaran Talmud tetap hidup dan relevan hingga hari ini. Peristiwa penting lain terkait dengan Talmud Babilonia melibatkan penyebaran diaspora Yahudi di Babilonia setelah kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi. Kondisi politik dan budaya di bawah pemerintahan Kekaisaran Persia Sasaniah memungkinkan komunitas Yahudi berkembang pesat yang mendorong perkembangan literatur Talmudik.